bantu, asisten rumah tangga, asisten di keluarga Nabi selama 10 tahun. Asyra sinina, 10 tahun. Masuk ke rumah Nabi dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim di umur 10 tahun, membantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling beruntung karena beliau membersamai Nabi, menyaksikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yantakilu ila rafiqil a'la, ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi termasuk salah satu sahabat yang sangat beruntung. Di umur yang 10 tahun, di umur 10 tahun Anas bin Malik dibawa oleh ibunya datang ke rumah Nabi, dititipkan kepada Nabi. Dan ibunya Anas ini minta kepada Nabi, Bapak Ibu, ya Rasulullah, doakan anak saya, doakan Anas ini dengan doa yang baik wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa khusus untuk Anas bin Malik. Bagaimana doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah atas Anas bin Malik ini? Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Coba kita ucapkan bareng-bareng. Allahumma akthir, kula diktirian nggih. Allahumma, monggo. Akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Monggo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Insyaallah. Ya Allah, perbanyak atau limpahkan harta yang banyak kepada Anas bin Malik. Berikan anak keturunan yang banyak kepada Anas bin Malik dan masukkan dia ke dalam surga. 3 itu doanya. Berikan harta yang banyak, berikan anak yang banyak, anak keturunan yang banyak, dan masukkan ke dalam ngoten lek ndongakne putra-putrine pun. Ya Allah, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Kalau doanya masuk surga, berarti anak dan harta ini menjadi sarana untuk masuk ke dalam surga. Calon penghuni surga itu kalau diberi harta, pasti hartanya untuk bagaimana cara dia agar bisa masuk surga. Tidak mungkin lek melecing ini betul mungkin. Kalau seseorang itu calon penghuni surga, anak-anaknya pasti akan dididik dengan baik. Yeah. Makanya kenapa kok didoakan hartanya banyak, anaknya banyak? Kok tidak didoakan berkah? Kok tidak ya Allah, Allahumma barik fi waladihi au barik fi malihi. Tapi Allahumma akfir malahu wa waladahu. Karena kata kunci di terakhir adalah wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke dalam. Artinya apa? Artinya jadikan hartanya yang banyak, jadikan anaknya yang banyak sebagai sarana Anas bin Malik untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati sekarang ini banyak orang yang dititipi harta, tetapi hartanya malah menjerumuskan dia masuk ke dalam jurang neraka. Makanya jangan heran kalau yang nanti banyak masuk surga orang miskin. Mangke wong melarat-melarat niku dhisik luwih dhisik dan lebih banyak yang masuk sing sugih-sugih. Iya lek mlebu swarga. Yang kaya-kaya ini karena hisabnya berat, dia tidak sanggup menanggung hisab, akhirnya tidak jadi masuk surga, Pak. Bahkan dikatakan orang-orang kaya itu hisabnya lebih terakhir daripada orang miskin. Ada yang mengatakan jarak 500 tahun. Jadi lek wong melarat niku dihisab dhisik,
Orang-orang kaya ini dihisap setelahnya, jaraknya ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan riwayat itu 40 tahun. Satu hari di yaumul hisab, khamsuna alfasanah sama dengan 50.000 tahun. Satu hari. Satu hari sama dengan 50.000, 500 tahun. Loh, berarti saya terlanjur kaya ini bagaimana Pak? Loh, kalau terlanjur kaya ndak usah punya cita-cita ngeten maksud saya. Kenapa Anas bin Malik didoakan sugih banyak anak? Supaya kesugihan dan anaknya itu menghantarkan dia masuk sangat mudah. Wong-wong sugih, orang-orang yang banyak anak, ini lebih mudah untuk masuk surga daripada yang tidak kaya dan tidak punya anak. Oke, Bapak Ibu. Satu, kekayaan. Kekayaan ini jembatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Dengan kaya bisa naik haji. Dengan kaya bisa infak, sodakoh, jariyah, wakaf. Wis, wong melarat ra iso. Isone mek mesam-mesem wong melarat. Sodakohnya dengan senyuman. Kalau orang kaya, dia mengeluarkan hartanya untuk sodakoh. Kurang piro? Kurang apa? Iki buka kurang pirang dino, tak tutupe. Orang kaya. Orang miskin, tak dongakne. Kenapa? Karena dia tidak punya uang. Orang-orang kaya bisa mengangkat orang-orang miskin, membiayai anak-anak yatim dengan uangnya. Orang miskin mendoakan, tak dongakne muga-muga. Nah, karena orang miskin ini kekuatannya pada doa. Kalau orang kaya kekuatannya pada harta. Nah, baik. Yang kedua, anak. Anak ini sebenarnya orang tua yang punya anak itu Bapak Ibu. Itu kalau nanti tidak masuk surga, rugi wong tua niku saja nih. Sama kayak orang punya kekayaan, lek ra mlebu surga, rugi. Karena dengan kekayaan itu dia bisa membuka pintunya surga. Seorang tua yang Allah titipi anak kepadanya, lek besok ra mlebu surga, rugi Pak. Kenapa? Karena anak ini merupakan kunci surga yang Allah titipkan kepada para orang tua. Kenapa? Dengan mendidik anak, dengan menjadikan anak-anak ini anak yang solih dan solehah, itu akan mempermudah orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, di antara salah satu amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal, apa itu? Waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Sing gelem dongakne wong tua ki mesti anak soleh. Lek gak soleh ndak ngarah gelem dongakne wong tua. Tapi ingat, kalau salah kaprah dalam mendidik, anak ini malah bisa nggeret orang tuanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saniki gampang ngeten mawon, Bu. Anak itu kita didik. Le, sampean ngapalno Quran. Lah danane pripun? Tak ragati. Bapak saged maos Quran? Ora iso. Wis awakmu ngapalno Quran dadi hafid Quran. Masya Allah, anaknya berusaha mati-matian siang dan malam menghafal Al-Quran. Orang tuanya di rumah mencari nafkah. Ya Allah, anaknya ini nanti di hari kiamat akan memanggil orang tuanya. Ya Allah, saya tidak akan pengen masuk surga sebelum orang tuaku engkau hadirkan di hadapanku ya Allah. Tekak nih wong tua nih, jelek. Ini orang tuamu, bener ya Allah. Baik, kamu pengen apa? Ya Allah, pakaikan kepada orang tuaku mahkota kemuliaan. Pakaikan mahkota kemuliaan. Yang mohon maaf, diamondnya, kenapa diamond? Berlian di mahkota itu harganya lebih mahal daripada dunia seisinya. Niku persatunya. Kalau di situ ada 1000 berlian. Jadi wong tuwane niku wau dihadapkan di hadapan Allah, kemudian dipakaikan mahkota kemuliaan yang harganya itu ya Allah tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Baik. Hei penghafal Al-Qur'an. Anak penghafal Al-Qur'an, apakah kamu punya keinginan lagi untuk kedua orang tuamu? Iya ya Allah. Pakaikan kepada bapak dan ibuku jubah kemuliaan. Jadi pun dipakaikan mahkota, kemudian dipakaikan jubah. Yang sama Bapak Ibu, jubah itu setiap berliannya itu nilainya adalah tidak sebanding dengan langit dan bumi harganya itu. Dipakaikan. Terus kamu pengen apa lagi? Ya Allah, karena orang tuaku telah membiayai aku, pun ngeragati kula,
Rien pas kula sekolah agama, mempelajari agama, menghafal Al-Quran orang tua saya peras keringat banteng tulang sampai direwangi utang-utang ya Allah ngeragati kula. Masya yang sepuh kula mboten saged maca Quran, mboten saged ilmu agama. Tapi orang tua saya telah membiayai saya peras keringat mati-matian ya Allah. Maka aku minta masukkan dia bersamaku ke dalam surga. Akhirnya yang sepuh niku wau dimasukkan ke dalam surga bersama anaknya tadi. Makanya ya Allah bejo banget Bapak Ibu kita yang oleh Allah dititipi anak ini. Ayo dididik sing apik, monggo direksa sing sae digula wentah. Jangan sampai anak kita ini mohon maaf. Kadang-kadang anak orang tua itu sayang kepada anaknya, saking sayang terus dimanja. Le njaluk apa? Njaluk mobil, tukokne. Njaluk HP, tukokne. Njaluk motor, tukokne. Pengen apa le? Iki adalah wujud sayangku kepada sampean. Loh, salah. Anak-anak ini kalau masih kecil sudah dilulu, bukan dilulu. Di napa niku? Diujo kok dilulu. Diujo nanti besarnya akan menjadi anak yang ringkih. Napa ringkih? Lemah. Dzurriatan di'afan, menjadi keturunan yang lemah. Tapi kalau ketika masih kecil, masih dalam tahap menuntut ilmu, sudah ditempa, sudah dididik dengan mohon maaf Bapak Ibu, dengan keprihatinan, insya Allah dia nanti besar akan menjadi anak yang kuat. Ingat loh, zaman sekarang yang panjenengan hadapi ini lebih mudah daripada nanti yang dihadapi putra-putri panjenengan sedoyo. Sakniki paling tantangannya ngeten niki. Nanti anak-anak kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, lek ra kuat bocahe ambruk di tengah jalan. Betul itu. Mentalnya dhisik kudu ditoto. Anak-anak yang tidak kuat mental ini nanti biasanya ketika menghadapi realitas sesungguhnya di masyarakat akan hancur, akan ambruk. Makanya wong tua kudu rodok tegel sakniki teng anak niku. Kanca-kancane bodho wang-weng nyanti-nyanti. Le aja kaya bocah-bocah. Awakmu kudu ngaji saiki. Awakmu kudu mempelajari agama. Kenapa? Karena kehidupanmu di masa yang akan datang akan lebih berat daripada apa yang bapak dan ibu hadapi di masa sekarang. Kalau mohon maaf, makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau cabut nyawaku ya Allah sebelum anak-anakku menjadi orang yang kuat. Niku Pak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim. Ya Allah, ya, supaya takut para orang tua itu ketika meninggal dalam keadaan meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ya, semoga kita nanti oleh Allah pas kita diambil anak-anak kita sudah dalam keadaan kuat Bapak Ibu. Kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat ya syukur-syukur kuat ekonominya. Nggih. Nah, jadi mohon maaf, ninggalne anak harta yang banyak itu tidak begitu penting. Saya ulangi lagi. Kita meninggalkan untuk anak kita warisan yang banyak itu tidak begitu penting. Sing penting napa? Sing penting telu niku jenengan tinggal nih. Para orang tua. Satu. Tinggalkan untuk anak-anak kita ini ilmu. Napa? Ilmu. Satu. Lek jenengan kulon jenengan tidak bisa memberi kepada mereka ilmu, titipkan kepada orang yang punya ilmu. Titipkan kepada orang-orang yang alim supaya mengajarkan ilmu. Wes aku tak ngeragati ae. Masalahnya aku lek ngulang anakku dhewe ra iso. Yang kedua, tinggalkan untuk mereka akhlak. Ojo sampai kita meninggal anak kita tidak punya akhlak, tidak punya adab. Yang ketiga, tinggalkan untuk anak-anak kita doa. Ilmu, akhlak, terus doa. Bondo niku buktinya banyak anak-anak yang tidak ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Buktinya saiki sugih, sukses. Wonten apa mboten? Sebaliknya yang orang tuanya meninggalkan harta miliaran, saiki amblek, wonten apa mboten? Dan mohon maaf, kalau anak tidak ditinggali tiga itu, cuman ditinggali harta, kingko ujung-ujungnya paling tukaran. Kakang adik tuh gara-gara apa? Masya Allah, subhanallah. Warisan. Wonten nggih ngoten niku pengalaman ngoten niku wonten nggih? Oh, kata. Ya Allah, betapa orang tua akan merana di alam kubur ketika anak-anaknya di dunia rebutan. Wakeh aku lah sakmene sudah.
Jenengan dapat berapa itu jenengan syukuri alhamdulillah. Ora usah gara-gara kuwi terus gelut tukaran sampai nyanggone kantor polisi naudzubillahimin. Maka ini tugas orang tua untuk menyadarkan kepada anak-anak bahwa apa namanya? Sesuatu yang paling penting setelah orang tua meninggal adalah ilmu, akhlak dan doa. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik ini setelah didoakan Nabi kemudian memang menjadi sahabat yang kaya sekali, menjadi sahabat yang luar biasa kayanya. Anas bin Malik ini memiliki kebun kurma yang luas yang setahun bisa panen 2 kali. Kebun kurma panen 2 kali setahun. Nah, ini sementara yang di depan kita ini tidak tumbuh-tumbuh ini. Niki wonten kurma tapi gak urip-urip. Duka niki kapan woe nggih. Jadi dia punya kebun kurma yang sangat luas, setiap setahun itu 2 kali panen. Setahun itu 2 kali panen Bapak Ibu. Kemudian Anas ini termasuk sahabat yang paling panjang umurnya, yang paling terakhir dari golongan sahabat hidupnya itu. Anas bin Malik ini meninggal di usia, ada riwayat yang mengatakan usia 99 tahun, bahkan ada riwayat yang lain yang mengatakan umurnya sampai 107 tahun. 107 tahun umurnya. Karena barokah doanya Rasulullah SAW. Punya anak dan cucu sekitar 120. Jenengan enggak tanya dari berapa istri. Nah, ora enek ngene ra diceritakne. Ya pokoknya anaknya dan cucunya sampai beliau meninggal masih menangi 120 keturunan. 120. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita berbicara sahabat Anas bin Malik ini luar biasa sekali. Sahabat yang sangat-sangat dekat dengan Nabi, ring satunya Nabi ini. Ring satunya Nabi. Baik, di kesempatan yang lain nanti kalau kita ada waktu lagi kita berbicara tentang biografi Anas bin Malik yang itu sangat panjang sekali. Kita sampaikan sedikit supaya bisa memotivasi kita dan anak-anak kita. Umur 10 tahun sudah ngawulo di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membaca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama qala li uffin qattu. Bahwa Rasul tidak pernah membentak, tidak pernah mengatakan hus kepada Anas bin Malik selama Anas bin Malik bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pembantu, pelayan saja tidak pernah getak. Rasul itu apalagi kepada anak dan bapak-bapak, ada nggak yang belum pernah getak anak, ada nggak Pak? Angkat tangan coba. Coba angkat tangan bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang, oh iya itu yang angkat tangan anaknya masih umur setahun itu. Masih umur 3 bulan, piye lah angkat. Mohon maaf, ini yang sepuh-sepuh. Pernahkah, apakah jenengan tidak pernah ya? Pasti pernah. Ustadz pernah, oh sering. Berarti saya urung kaya Nabi. Angel nih, abot nih. Ibu-ibu pernah enggak? Apakah jenengan pernah dalam kehidupan panjenengan dengan anak-anak belum pernah getak anak-anak? Oh malah niku Ustaz gayane mendino. Apane usum pandemi ngeten iki walah wis bocah glibet nang omah niku malah tambah emosi wong tuane. Rasul kepada khadimnya, kepada pelayannya saja tidak pernah membentak. Apalagi kepada istri dan anaknya. Ya Allah. Kepada istri Pak. Bapak-bapak kepada istri pernah bentak nama betul Pak? Sering. Ya Allah. Terus ketika jenengan bentak niku istri nangis napa nggih balik bentak jenengan? Oh. Oh ngoten to. Oh ngoten ceritane. Nggih to Bu? Nggih. Oh, berarti hadisnya Nabi ki ratek berlaku neng jamaah kene. Hadisnya Nabi niku ngeten to. Fattakun nisa, ya. Fattakun nisa istausu fin nisa'i khair. Fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Seorang wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau Anda membentak dia maka akan patah, mutung, nangis, mewek. Wa in taraktahu, kalau Anda meninggalkan dia, ditok nih ya panggah bengkong. Ternyata neng riki digetak malah tambah bengkong nggih. Oh, Masya Allah. Tambah melengkung nih nggih. Ibu-ibu, kalau suami panjenengan bentak berarti itu adalah bentakan sayang. Ngoten nggih Pak nggih? Bentakan cinta.
Tapi nggih mboten sah, Pak. Mboten sah bentak, Pak. Wanita itu bukan objek bentakan. Jenengan kalau bisa bentak-bentak, muring-muring kepada ibu-ibu bukan orang yang hebat. Ya. Lek iso getak niku sapa sing paling gedhi nang ngene, gedhi during ini sapa. Nah niku lek kepada wanita bentak-bentak itu bukan orang yang hebat. Biasa-biasa saja. Bahkan itu orang yang lemah malah. Nah, tapi kalau ibu bisa bentak bapak ini wanita hebat ini. Gitu. Apane kok suamine gedhi dhuwur kayak iso digetak istri kayak meneng berarti luar biasa, Wonder Woman iki. Nggih, pun ngantos nggih. Jangan saling membentak nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, insyaallah. Rasul tidak pernah membentak kepada Anas bin Malik selama 10 tahun Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah SAW. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan lam yakul li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Rasulullah itu tidak pernah mengomentari apa yang diperbuat oleh Anas bin Malik. Jadi apapun yang dilakukan Anas bin Malik, Rasul tidak pernah mengomentari. Dalam artian ngeten, ketika Anas mengerjakan sesuatu, Rasulullah tidak pernah nyapa kok awakmu nindakne kuwi, tidak pernah. Jadi ketika Anas bin Malik mengerjakan satu perbuatan, Rasulullah tidak pernah bertanya kepada Anas bin Malik, kenapa kamu mengerjakan itu wahai Anas? Tidak pernah Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah berkomentar. Termasuk wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Termasuk apa yang tidak dikerjakan padahal diperintah oleh Nabi. Nabi memerintahkan sesuatu, kemudian Anas bin Malik tidak mengerjakan. Nabi pun juga tidak komentar. Yang apa kamu tidak ngelakoni kuwi. Contoh, kalau dalam keseharian kita majikan mengatakan, "Hei, cabutono rumput ning ngarepan." Kemudian pembantunya mboten budal. Niku kira-kira jenengan wonten komentar napa mboten? Ora, Pak, langsung pecat sesuk ra celuk neh. Tapi Rasul ndak, Pak. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu kemudian Anas mohon maaf, Anas bin Malik tidak mengerjakan, Rasul tidak pernah komentar, diam. Padahal diperintah oleh Nabi. Termasuk ketika Anas mengerjakan sesuatu, Rasulullah juga tidak pernah komentar. Nyapa awakmu? Nyapa kok memang suket kok cabuti? Tidak pernah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saking percayanya Nabi kepada Anas bin Malik. Lek enek pembantu sing model ngono kuwi lek jaman sakniki kan nganyih-nganyih nggih ceritane. Jadi tuan rumah mau wendel mawon. Wis los arep nyapu sak nganyih-nganyih pembantu jaman sakniki. Sak karepe dhewe akhirnya. Kenapa Rasulullah tidak pernah berkomentar dengan apapun yang dilakukan Anas bin Malik? Karena Rasul sangat percaya kepada Anas. Kalau Anas mengerjakan sesuatu, itu pasti untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau Anas belum mengerjakan apa yang diperintah Nabi, pasti Anas punya alasan. Karena Anas mungkin sedang uzur dan sebagainya, makanya tidak pernah komentar. Kecuali hadirin yang dimuliakan Allah, kecuali adalah tentang hal-hal yang berkenaan dengan urusan syariat. Maksudnya ketika Rasul memerintahkan sesuatu itu hanya urusan muamalah, urusan duniawi. Tapi bukan urusan syariat, perintah dan larangan. Karena Nabi itu kalau melihat ada sahabat kok menganggap ringan syariat, itu langsung Rasul menjadi orang yang paling pertama menegur. Contoh wonten sahabat sing wayah sholat yang masjid kok kemudian dia tidak ke masjid, Rasul yang pertama kali menegur. Ada orang kaya di zaman Nabi dia pelit, maka Rasul yang pertama menegur. Nyapa melecing? Nyapa orang yang masjid? Rasul. Ketika sholat jamaah kok sope mboten lurus, yang meluruskan Rasul. Karena Rasul tidak pengen melihat ada syariat yang tidak dilaksanakan pada zaman itu. Tapi lek urusan donya wes tenang. Tapi lek urusan syariat Rasulullah sangat kenceng Bapak Ibu, kenceng banget. Kok ada yang ngaji terus ngantuk? Makanya kula dereng saged kados Rasulullah. Kula ki lek wonten jamaah kok pas habis subuh tidur ketika ngaji nggih niku rahmatun. Mesakne mungkin tadi malam lembur nggih.
Oh, lek Nabi ndak. Oh, diingatkan. Hei, poncotan, bangun. Bangun. Woi, mburi. Woi, mburi tembok, bangun. Karena Nabi ndak pengen ada sahabat yang terlewat dari ilmu beliau. Kingko lek sampai enek jamaahku sing ngantuk, kingko salah paham. Aku muni ngalor, ngipine ngidul. Aku iki mau perasaan ngidul, kata Pak Anang ngidul padahal saya bilang ngalor. Nah, ini masalahnya enek seret niku wau Bapak Ibu. Nah, makanya hati-hati yang di belakang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngantuk napa mboten? Mesti kopeni barang kok sik ngantuk. Lek jenengan kopeni sik ngantuk, berarti besok diganti. Jamu sing puwait ngono ya panitia. Nah, kena aja ngantuk. Baik. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak ya, la fi ma yata'allaqu bit takalif asy-syar'iyyah. Jadi urusan-urusan yang saya tinggalkan, saya kerjakan, tidak pernah dikomentari Nabi tadi adalah yata'allaq bil khidmah wal adab, berhubungan dengan khidmah, urusan rumah tangga. Tapi kalau ma yata'allaq bit takalif asy-syar'iyyah, kalau berkenaan dengan urusan-urusan syar'i, koyok masalah ibadah, sholat, zakat, itu fa innahu la yajuzu tarkul i'tirad 'alal muqassir fiha. Rasul tidak boleh mendiamkan saja, tidak boleh diam Nabi. Ketika Nabi melihat ada sahabat yang tidak datang ke masjid, diingatkan. Ketika Rasul melihat ada sahabat yang pelit, diingatkan. Ketika Rasul melihat ada sesuatu yang tidak pas dalam urusan agama, beliau adalah orang nomor satu untuk mengingatkan itu. Tapi lek urusan rumah tangga, beliau biarkan. Tidak dijadikan sesuatu yang penting-penting amat. Wa fihi aidan madhun li unsin li Anas. Fa innahu, ini juga hadis ini Bapak Ibu adalah pujian untuk Anas bin Malik. Madhun li Anas. Pujian. Jadi hadis ini adalah kemuliaan dan pujian untuk Anas. Fa innahu lam yartakib amran yatawajjah ilaihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam i'tirad min tuli hadhil muddah. Sesungguhnya selama 10 tahun ini Anas tidak pernah mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak pernah mengecewakan. Makanya karena tidak pernah mengecewakan, apapun yang dilakukan Anas bin Malik, monggo. Nah, ngoten Bapak Ibu, Masya Allah. Ini adalah ibrahnya luar biasa. Ketika kita ngawulo, kita khidmah kepada seseorang, jangan pernah mengecewakan orang yang kita ikuti itu. Jenengan pegawai negeri, khidmah kepada rakyat. Yang di birokrasi, pelayanan itu. Jangan sampai mengecewakan mereka yang membutuhkan panjenengan. Kadang-kadang mohon maaf pelayanan itu ya, melayani itu dengan muka masam. Sok-sok ada yang butuh niki kula ngurus niki. Sik tinggal ngopi dhisik. Tinggal turu dhisik, padahal yang nunggu sudah. Hati-hati yang pelayanan ini. Nggih. Wis antri pirang-pirang jam towok nih ya Allah. Nggih. Baik. Jadi berkhidmat kepada orang-orang yang diikuti. Masya Allah Anas bin Malik betul-betul memberi contoh kepada kita bagaimana kita taat kepada orang yang kita ikuti. Taib. Kemudian pujian Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Dan adalah Rasulullah SAW manusia yang paling baik akhlaknya. Anas bin Malik mengatakan tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam hal apa? Wa min ahsanin nasi khuluqan fi aqwalihi, dalam perkataan beliau. Dalam perkataan beliau adalah orang yang paling baik, paling santun, paling lembut perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Rasulullah niku lembut banget Bapak Ibu. Santun banget, lembut, santun. Wis ra kena digambar nih pokoknya. Dari perkataan beliau adalah lembut, santun luar biasa. Tidak pernah bentak-bentak. Ya, itu adalah Rasulullah SAW. Wa af'alihi, perbuatan beliau tidak pernah melukai orang lain. Tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah mencederai perasaan orang lain perbuatan beliau. Sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adabihi, adabnya, akhlaknya luar biasa. Ketemu anak kecil, dicium tangannya sama Rasul.
Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Assalamualaikum. Seorang nabi ketemu anak kecil mengucapkan salam. Nah, kita kan ya sing cilik dhisik to. Aku kan wis tuwek. Nabi enggak. Nabi ketemu dengan anak kecil. Assalamualaikum. Dicium kepalanya, ya Allah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemarin berbicara dengan siapapun, beliau selalu tatap wajahnya, selalu lihat kedua matanya, tidak pernah mengalihkan pandangan kecuali dengan orang yang berbicara itu. Masya Allah, itulah adab Rasulullah SAW. Wa ta'amulatihi, dan Rasulullah SAW dalam interaksi sosialnya juga adalah manusia yang terbaik akhlaknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya Allah, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu ngajine sregep, tapi kadang-kadang kata-katanya kasar. Ngajine sregep, tapi perbuatannya menyakiti hati orang lain. Ngajine sregep, tapi kita tidak punya adab. Adabe karo wong tuwa, adabe karo bocah-bocah, adabe dengan teman sebaya ndak ada. Ngajine sregep, tapi muamalah kita ketika dodolan tidol tinuku, sewa menyewa, ketika kita sedang ada janji perjanjian pinjam nyilih ra tau balekne. Wonten nyilih ra tau balekne. Pokoknya saya ingat-ingat Bapak Ibu. Saya ingat-ingat betul. Satu termasuk kesalahan besar dalam diri saya. Meminjamkan buku. Meminjamkan buku itu termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, kesalahan besar. Biasanya nyilih buku ra tau berat nih. Kecuali kalau memang Pak saya pinjam sebentar tak fotokopi nanti kemudian tak balik noneh, enggak masalah. Tapi kalau minjem tidak ada akadnya itu bablas biasanya. Buku itu ilmu yang sangat berharga. Kalau memang ada yang mau minjam segera dikembalikan. Nah, biasanya nanti kalau sudah dipinjam bablas gitu. Ya. Baik. Ada yang pernah minjamkan buku kepada saya? Oh, belum ya. Baik. Kemudian wala masastu khazzan wala hariron wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyentuh khazzan. Khazzan itu artinya pakaian yang paling lembut. Kain yang paling lembut, wala hariron, dan tidak sutra. Wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah. Tidaklah pakaian yang paling lembut, tidaklah sutra sekalipun lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah memegang sutra apa mboten? Sutra pernah? Pokoknya walus. Jenengan kalau megang sutra itu Bapak Ibu keplese tangan panjenengan. Saking alusnya, saking lembutnya. Itu, dan laki-laki tidak boleh pakai sutra. Saya ulangi. Bapak-bapak tidak boleh memakai kain, tidak boleh. Sebagaimana jenengan Pak tidak boleh memakai emas. Kulo niki kadang-kadang heran nggih. Wonten tiyang gaene ngaji tapi sik kalungan emas. Kulo takoni, "Hei Pak, jenengan gaene ngaji kok?" "Mboten Pak, niki imitasi Pak." Jadi kalung kuning itu tidak boleh. Emas ini tidak boleh dipakai bapak-bapak karena bapak-bapak sudah punya Mas Romlan, Mas Mantri, Mas Mujahidin sudah punya emas. Jenengan ndak boleh ya Pak Mujahidin dulunya emas nggih. Oke Pak Mujahidin nggih. Oh nggih. Kata istri beliau Mas Mujahidin bangga. Baik, Bapak Ibu, seorang laki-laki haram memakai emas. Kalau putra-putri jenengan mau menikah, tukar cincin. Wong sebenarnya tukar cincin itu juga ndak ada syariatnya kok. Nggak perlu. Apalagi mohon maaf, pre-wedding. Priwet. Kok belum ijab sudah, woi. Merasa. Anu Pak, ngerejekeni tukang foto. Engko ae tukang foto bar wis ijab kabul kon moto sampai jeglek fotone. Sudah, ndak usah. Itu tidak syar'i, itu adatnya orang non-Islam. Kalau panjenengan kagungan putra putri mau menikah, tidak usah priwet. Ustaz dulu priwet, ora priwet-priwetan.
Saiki Moses nikah priwet sak kesel-kesel. Ora priwet, after wed sakniki. Jenengan riyen nggih ngerasakan priwet, Pak? Oh, wow, zaman kula foto mondereng wonten kok. Alhamdulillah. Ndak usah. Tukar cincin ndak usah. Apalagi orang-orang yang gaene ngaji ngene iki. Kok sik gaene tukar-tukar cincin. Allahu Akbar. Ora usah tukar cincin, tukar sertifikat tanah saja. Ora usah cincin ngapain ditukar? Paling kok barabi ya dijual nggih. Ora usah tukar cincin, ngapain? Itu bukan adat umat Islam. Adatnya umat Islam ta'aruf. Ta'aruf itu pun hanya melihat sekilas sak seretan. Oh, irungnya bangir ya. Wis ngono tok. Itu pun ditemani oleh orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Gitu, calonmu, nggih sampun cocok. Cocok. Bareng ngono tanya sama teman-temannya. Ojo mek ta'aruf tok ndelok tok sak seretan cocok. Bareng ngono ternyata galake kaya mak lampir. Ini juga hati-hati, tanya sama teman-teman. Jadi ketika masa ta'aruf atau sebelum ta'aruf sudah detektif, jadi detektif dulu. Kayak ukti kayak piye to? Weh, Masya Allah, kayaknya utang ratau nyaur. Wah, ngono rasa itu wes. Ngono tanya dulu. Kalau pengen tahu jati diri seseorang, jangan tanya sama yang bersangkutan, ngapusi. Tanya sama temennya, piye kae? Wah, Masya Allah, sregep, karo wong tuwa yo manut, karo kanca-kanca yo gaene ngutangi ra tau nagih, pokoke jos, lek kae sampean iso kenek kae mantep. Tambah mantep, buka kan pakai masker terus. Buka, wah cocok iki. Sesuai angen-angen jere. Cocok karo angen langsung. Pak, jangan tunggu lama-lama. Nanti disamber orang. Ngoten nggih Bu nggih? Bapak riyen nggih ngoten Bu. Halah mboten tat glibet mawon teng ngarepan ora mulih-mulih. Nah, iki lek jaman biyen. Ndak usah tukar cincin, ndak usah priwet-priwetan. Khitbah ya, ta'aruf. Ustadz, apa bisa kita tanpa mengenal? Oh, tanya sama temennya. Esto. Kalau jenengan ada yang pacaran sampai bertahun-tahun, itu ngapusi kamuflase itu. Karena kalau dek, sampean ki sabar, sabar banget mas. Sampean ki gemati orang yang, gemati banget, ngerti toh? Ibuku sampai mati kayak, maksudnya gemati. Gitu ya, bapak ibu. Anak-anaknya sudah, ndak usah, sing syar'i aja. Ya, ndak usah tukar cincin, ndak perlu. Banyak mudaratnya. Pemborosan ngoten niku. Daripada untuk tukar cincin entek 20 juta untuk jariah di Al Furqan ini kan selesai nih. Alhamdulillah sudah dapat 1 miliar lebih setengah. 1 miliar 50 sekian juta. Alhamdulillah. Kurang titik nih. Jenengan dol tanah warisan selesai Pak ini. Baik, kita lanjut. Tidak pernah aku memegang tangan selembut tangan Rasulullah SAW. Bahkan tangan Nabi lebih lembut daripada sutra, lebih lembut daripada baju yang paling lembut sekalipun. Lembut banget Pak, halus. Masya Allah. Halus banget. Ustadz saya ini tukang macul Pak Ustadz. Tangan kulo kasar. Ingat, ini bukan sunnah yang wajib diikuti. Nggih, Bapak Ibu nggih. Engko bar maca iki terus tangannya diamplas. Nyapa kok amplas? Astane Rasul lembut mboten. Ini jibili Bapak, mohon maaf. Seperti contoh Nabi Muhammad SAW itu punya jenggot. Jenggot. Ini jenengan juga tidak perlu memaksakan diri untuk punya jenggot. Yang apa? Nabi punya jenggot. Saya juga harus punya. Tidak harus, karena orang Indonesia ini memang ya ada yang punya jenggot, ada yang tidak. Lek urusan jibili ngeten iki jenengan mboten usah ngoyo. Rasul itu kulitnya kuning, jenengan ireng, ora usah plastik. Nyapa ikut sunah Nabi. Rasul itu hidungnya jenengan pesek. Ora usah susah karena memang itu masalah jibili. Khilqahnya Nabi seperti itu. Nabi itu rambutnya bagaimana rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya rambutnya ya ikal, baik. Jenengan rambutnya keri. Ya rasa direbonding. Ndak perlu, nggih.
tapi ikuti akhlak perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mengikuti yang ya kalau memang kebetulan sama dengan apa yang dimiliki Nabi, alhamdulillah. Habib itu ya, kita lihat para habaib itu yang ganteng itu ya itu sak seretane Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah anak putunya Nabi. Kalau kita ini anak putunya sinten, Pak? Khawatir kalau kita ngeslong yang Abu Jahal atau Abu Lahab. Mungkin mboten nggih. Insyaallah mboten. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wala syamamtu miskan qattu wala itron kana atyaba min irkin nabi. Dan tidak aku membau minyak miski, za'faran, minyak wangi yang lebih wangi daripada arokin nabi, daripada keringat nabi. Dan ini persaksian dari Anas bin Malik bahwa keringatnya Nabi itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. Lebih wangi. Ya Allah, ya Rabb. Keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keringat Nabi itu bukan hanya sekedar wangi Bapak Ibu, tetapi juga menjadi obat dengan izin Allah. Jadi obat, air bekas wudhunya Nabi juga jadi obat. Mohon maaf, bahkan air ludahnya Nabi juga bisa menjadi obat dengan izin Allah. Abu Bakar dintup kolo jengking, cetak, ditahan semalaman sampai bengkak, kemudian oleh Nabi diolesi dengan air ludah beliau. Set, dengan izin Allah langsung kisep. Itu air ludahnya Nabi. Ojo dipraktek nih bareng ini. Jajal kula, oh jangan. Baik, hadis 345 selesai kita baca. Ini menggambarkan akhlak Nabi yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut ke hadis nomor 346. 346. Oh, ada yang masuk. Ustadz, ada salah satu takmir mengatakan bahwa lurus dan rapatnya shaf itu sunnah. Dan ada keterangan dari salah satu tadi wajib. Lurus rapat shaf itu adalah kesempurnaan sholat. Kita tidak berbicara wajib dan sunnah, tapi kesempurnaan. Kalau sholat itu shafnya tidak lurus, tidak rapat, maka sholatnya tidak diterima. Enggak sholatnya? Terima, tapi tidak sempur. Kita pengen yang sempurna atau tidak? Jelas pengen yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak. Jadi. Nggih. Oke, memang begitu Pak Mujahidin. Jadi kewajiban kita itu kan ittiba sunnah Pak. Mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran menerangkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, baik itu melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sekuat tenaga kita. Mastata'tum itu artinya sekuat tenaga. Tidak boleh malah kemudian melampaui apa yang menjadi kemampuan kita. Contoh Nabi Muhammad sholat malamnya panjang Pak. Sementara kita ingin seperti itu malah tidak kuat. Malah sakit, katakan besok pagi waktunya bekerja malah ketiduran karena malam habis untuk apa? Untuk sholat malam. Nah seperti itu Pak Mujahidin. Jadi sekuat tenaga kita, semampu kita. Kalau memang kita merasa tidak mampu, kita turunkan. Kita turunkan. Nabi mensedekahkan seluruh hartanya. Kan kalau kita tidak mampu nggih Pak. Ya entek nggih dhewe. Ya kita makanya kemudian diberi kelonggaran untuk ya semampunya. Semampunya, yang penting ikhlas. Ya, kalau memang kita bisa menafkahkan semua ya luar biasa. Tapi kalau hanya kita menafkahkan semampu kita, ya apa yang menjadi keikhlasan kita, maka kemudian itu juga sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jadi bertakwa kepada Allah itu sekuat tenaga, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Mujahidin ngoten nggih? Nggih. Masyaallah. Nggih. Ya semampu kita. Ya kadang-kadang sik gaene ngeslong ngoten nika. Kadang-kadang masih menyakiti orang, ya kita segera istighfar, segera minta maaf kepada yang
bersangkutan. Nggih, terutama masalah akhlak. Dan insya Allah kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, maka akhlak kita akan baik Bapak Ibu. Pasti akan baik. Karena tidak pernah Rasulullah meninggalkan sesuatu kecuali itu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. 346. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdata huwa ad-Dhabi wal ma'na wahid. Qala haddatsana Hamad bin Zaid an Salamin al-Alawi an Anas bin Malik, dari sahabat Anas lagi Bapak Ibu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufratin. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Falamma qama qala lil qaumi law qultum lahu yada hadhihi sufrah. Bapak Ibu hadirin, ini adalah menceritakan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang laki-laki yang memakai sufrah. Napa sufrah niku? Sufrah itu adalah minyak wangi yang sering dipakai oleh para wanita. Sufrah. Kemarin apa bedanya? Minyak wanginya bapak dan ibu apa bedanya? Kalau minyaknya bapak yang bau tapi tidak berwarna. Kalau minyak wanginya ibu berwarna tapi tidak bau. Ternyata si laki-laki ini kebalik, memakai minyak wangi yang berwarna tapi tidak dan Rasul tidak senang Pak. Kalau ada laki-laki yang memakai minyak wangi yang berwarna dan tidak bau, artinya yang berwarna, Rasulullah tidak suka. Tetapi apakah ketidaksukaan Nabi itu menjadikan beliau langsung mengingatkan? Ternyata tidak Bapak Ibu. Rasul itu kalau ada sesuatu yang tidak disuka, beliau tidak mau melihat. Jadi Rasul kalau bertemu dengan sesuatu yang tidak disukai biasanya memalingkan pandangan. Ya, inilah bedanya Rasul dengan kita. Kalau kita melihat sesuatu yang Masya Allah, yang haram biasanya malah delik-delik karo nginceng. Oh, hati-hati. Rasul memalingkan pandangan. Ketika melihat ada seorang laki-laki yang memakai sufrah, Rasul langsung memalingkan pandangan. Mohon maaf, biasanya langsung memalingkan pandangan. Tetapi di sini dan mengingatkan. Tetapi di sini tidak. Rasulullah SAW tetap menghadap kepada para sahabat yang diantaranya memakai sufrah itu sambil mengatakan kepada sahabat, la yakadu lau qultum lahu yada hadhi sufrah. Sambil mengatakan kepada para sahabat, tolong katakan kepada laki-laki yang memakai sufrah itu, seandainya dia tidak memakai sufrah itu lebih baik, atau sebaiknya dia tidak memakai sufrah. Kenapa? Kok tidak langsung ditegur? Karena ditakutkan nanti menyakiti hati yang bersangkutan. Makanya tolong bilangkan sama yang bersangkutan. Masya Allah, Rasul sangat menjaga akhlak beliau. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika mengingatkan orang itu memang bagus kalau langsung to the point. Pak, itu tidak boleh, ini boleh, itu memang bagus. Tapi kalau kemudian dengan seperti itu orang itu merasa tersinggung, merasa sakit hati, maka kita harus memakai cara agar orang itu tidak sakit hati. Pernah kita sampaikan, tidak tahu di majelis yang mana, lupa kami. Satu ketika Hasan dan Husain ini berwudu di midhoah begitu. Kemudian datang seorang laki-laki juga berwudu Bapak Ibu. Hasan dan Husain melihat si laki-laki ini ketika berwudu kok begitu. Wudunya itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, ngawut. Kemudian Hasan dan Husain berdiskusi, bagaimana ya ini? Kita mengingatkan si bapak ini dari praktek wudunya yang kurang benar itu supaya dia bisa membenarkan wudunya tanpa harus menyinggung perasaannya. Karena kalau langsung kita ingatkan, Pak, wudunya jenengan kleru, sing bener ngeten, itu seakan-akan kita menggurui dan menyalahkan orang itu, walaupun dia salah. Akhirnya Hasan dan Husain berdiskusi, gini aja, kita pura-pura untuk berwudu dan bapak itu kita jadikan sebagai wasitnya, sebagai hakimnya. Kemudian Hasan dan Husain mendatangi bapak ini yang berwudu tadi, kemudian mengatakan, Pak, kami minta tolong kepada panjenengan untuk menilai wudu kami, mana yang paling baik antara Hasan dengan Husain. Oh iya nak, saya akan menilai wudu kalian. Kemudian Hasan berwudu dengan sebaik-baik wudu. Wudhunya Hasan loh nih, Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Husain berwudu. Ya Allah Bapak Ibu, si laki-laki ini kemudian menangis setelah melihat wudhunya Hasan dan Husain. Kenapa? Karena ternyata wudhuku sing amburadul.
Akhirnya langsung, ya Allah, terima kasih anak-anakku. Kalian telah mengingatkanku tanpa menyakiti hatiku. Bukan wudumu yang kurang tepat, tapi wuduku yang salah kaprah. Akhirnya si bapak ini memperbaiki wudunya seperti wudunya Hasan dan Husain tanpa harus menyakiti hati. Inilah akhlak. Awake dhewe niki ngapunten nggih Pak. Kadang-kadang pas sholat melihat ada teman kita kok gerakannya enggak padha karo awake dhewe langsung jeder, Pak. Aru niku Pak. Apane sing ngelingi cah nom. Halah, sing dielingne wong tuwek pisan. Ngerti apa? Cah cilik ngerti apa? Mungkin tidak usah seperti itu, mengingatkannya dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini lebih baik Bapak Ibu. Jadi termasuk dakwah itu juga ada akhlaknya. Mohon maaf. Dakwah ini juga harus berakhlak. Bagaimana agar yang mendengar ini tidak sakit hati. Kadang-kadang ada yang bene sing gelem ngrungokno sing lara ati lek minggiro sik apik. Heeh. Nah, ini kurang berakhlak yang begitu itu, nggih. Bagaimanapun dakwah itu harus berakhlak. Makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka ya fabima rahmatim minallahi, dengan kasih sayang Allah engkau bersifat lemah lembut Muhammad. Dalam dakwah lemah lembut Muhammad. Kecuali perang, kalau perang tidak boleh lemah lembut. Tapi ketika dakwah mengajak orang, bersikaplah lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau engkau kasar, bengis, keras, maka orang-orang akan pergi dari kamu, akan langsung kabur dari sampean, gak gelem ngrungokne ngaji muneh. Maka berlemah lembut, maafkan mereka, doakan mereka dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah fikih dakwah. Nah, ketika ada seorang laki-laki yang memakai sufrah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat untuk mengingatkan si laki-laki yang memakai sufrah tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis 347. Terakhir insya Allah ini hadis yang 347 ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq an Abi Abdullah Al-Jadali, wasmuhu ibn Abd an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyiati as-sayyiata walakin ya'fu wa yasfah. Bapak Ibu, dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah ini diterangkan akhlak Rasulullah. Yang pertama, lam yakun Rasulullah SAW fahish. Fahish niku kasar. Rasul tidak kasar. Dalam apa? Fahish ini identik dengan qaul. Napa qaul? Ucapan Nabi tidak pernah kasar. Artinya tidak pernah bentak istri, bentak anak, bentak pelayan, bentak teman, tidak pernah. Rasul kata-katanya tidak kasar. Kalau saya dan Anda mengaku umatnya Nabi, maka paling tidak apa? Ikuti dari segi kata-kata beliau. Tidak pernah apa? Kasar. Nanti kita bahas. Kasar ini dalam artian dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan rumah, tidak pernah kasar Pak. Lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah bentak. Kemudian wala mutafahishan. Mutafahish ini jahat, menyakiti orang. Ini dalam hal perbuatan. Kata-kata beliau tidak kasar, perbuatan beliau tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menyengsarakan orang. Ini perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngaji ngeten iki supaya kita bisa meniru ini Pak. Ya lek orang iso 100% minimal 99,9999. Tadi Masya Allah pertanyaannya Abah Mujahid ini luar biasa. Ya ini Bapak Ibu. Wala sakhaban fil aswaqi. Dan Nabi kalau di pasar tidak pernah teriak. Oh, piye Pak? Masuk nang pasar gak oleh mengok. Maksudnya begini nih. Bukan kok berarti kalau jenengan pedagang terus tidak boleh menawarkan 2000 dijual. Lu ngopo kok malah rata mau bareng ngaji Samail, Rasul tidak pernah teriak-teriak di pasar. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sedang tawar menawar tidak boleh marah.
Ya wes, lek moh iki golek liyane ora ngono. Karena Rasul seorang pedagang. Rasul seorang tajir, seorang bisnismen, penjual. Waktu itu kan berdagang. Rasulullah SAW itu seorang pedagang, Bapak Ibu. Dalam berdagang Rasul tidak pernah teriak-teriak ketika sedang berjual beli. Rasul itu kalau berdagang begini, Masya Allah. Namanya murabahah. Murabahah nih kenapa? Ini saya ambil dari sana sekian. Dituduhane tenggene sing numbas niku. Saya ambil dari sana sekian. Terus saya jual kepada Anda sakmene. Berarti aku ngambil berarti sak jujur. Saya ambil 2000. Ini saya jual 2100. Berarti kula njemuk berarti begitu cara jual belinya Nabi. Namanya murabahah. Nah kalau sekarang juga begitu. Tapi rata-rata ngapusi. Saya ambil dari sana 2000. Padahal njemuknya 1200. Tak dol 2.500, aku mek njemuk badhe 5. Padahal 1.200 teko 2.500 pinten niku badhe. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Rasul kalau di pasar tidak pernah teriak-teriak dalam artian tukaran. Pernah nggak melihat di pasar enek wong tukaran? Oh, makanya tempat yang paling buruk itu apa? Hati-hati yang sering ke pasar. Para pedagang ini hati-hati dengan pasar. Di pasar itu banyak setan. Nggih, ngelongi timbangan, tukaran ambek sing tuku, tukaran ambek sing dodol, nggih, berbuat curang dan sebagainya. Hati-hati dengan pasar. Kalau mau masuk pasar itu loh, sinetron di televisi itu ya. Ada yang ketika masuk pasar itu ndonga sik. Dongane napa kira-kira masuk pasar? Allahumma barik lana. Kok fima rozaktana, wi doa mau makan. Ya Allahumma barik lana fi tijaratina, Allahumma barik lana fi muamalatina dan sebagainya bisa. Atau ya bismillah, pokoknya ndonga sik mlebet pasar niku ngati-ngati. Itu banyak apa? Baik setan gundul maupun setan gondrong. Banyak setannya. Tetapi perbuatan khirfah, profesi yang paling mulia adalah pedagang. Masih neng pasar oke setane, tapi wong-wong sing nang jero pasar niku profesi yang paling oh, hebat loh. Ya, makanya harus betul-betul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Wala sahab. Ini yang terakhir. Wala yajzis bisayyi'ati sayyi'ata. Rasul tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Lek dibuli, Rasul tidak pernah membalas bulian. Bahkan Rasulullah ketika disakiti tidak pernah membalas menyakiti orang. Dilokne, tidak ngelokne. Ya Allah, Rasulullah SAW itu. Kalau zamannya Nabi Isa ditampar pipi kanan. Tapi kalau Nabi tidak. Niku syariatnya Nabi Isa, tampar pipi kanan, nyo sing kiwa tamplangan pisan. Itu syariatnya Nabi Isa. Kalau zaman Nabi, ketika Anda dibuli, ketika Anda disakiti dengan perkataan orang lain, jangan kau balas. Kalau engkau balas, maka kamu tidak dapat pahala. Kalau engkau bersabar, maka engkau dapat pahala. Ayo, jenengan pilih pundi? Dapat pahala atau tidak? Jenengan dibully di media sosial, di grup WhatsApp, di Facebook, di lok-lokne wong. Jenengan balas napa mendel mawon? Oh, balas nggih. Bapak Ibu, apa hukumnya membalas keburukan dengan keburukan? Sebagai penutup, surat Asy-Syura ayat 40. Membalas keburukan dengan keburukan, surah ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Boleh membalas keburukan dengan keburukan. Jenengan dilokne oleh balik. Boleh. Woi, ireng. Nah, jenengan dilokne ireng. Apa ya kira-kira sing pas tak dibales wong iki ya? Disawang-sawang gitu. Oh, rambutnya kaya mie. Oh, mie keriting. But sebenarnya ya kalau Syekh Abdul Razak mengatakan ma'anna mujazatas sayyi'ati bisayyi'ah mumatsalah laha mubah. Padahal boleh membalas orang ketika ada orang membuli jenengan balik membuli itu boleh. Karena Allah berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Boleh membalas keburukan dengan keburukan. Tapi wal afdal, yang paling utama adalah min hadzal wal akmal huwa alladzi yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen mendapat keutamaan, lakukan seperti yang dilakukan Nabi. Bagaimana?
minal afwi was-safhi, maafkan. Lek dilokne wong maafkan, disakiti orang maafkan. Bu, suami dibawa lari orang, saestu niki, saestu. Maafkan, maafkan. Dalilnya mana Pak Ustadz kalau maafkan? Surat Asy-Syura ayat 40, masih disuruh ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sapa sing dilarani, sing dibuli, yang disakiti, yang dizalimi orang tapi dia memaafkan, malah berdamai dengan yang menyakiti itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang karena kalau Anda disakiti orang membalas itu iso-iso lek membalas luweh okeh timbang opo sing diberikan kepada jenengan. Dikeplak pisan, sosok balesnya ngeplak pindo niki zalim, ndak boleh. Makanya minimal podo, lek ra iso podo, maafkan dan sambung tali persaudaraan. Niki hasil dari ngaji Samail, mengikuti Rasulullah. Rasul disakiti, Rasul didolimi, malah mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara yang pernah mendolimi dan menyakiti. Ya Allah, si fulan menyakiti saya, tapi saya terima dengan lapang dada. Engkau yang maha tahu ya Allah, jangan membalas. Kalaupun membalas boleh-boleh saja, tapi ditakutkan lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti di hari Sabtu yang datang, semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa. Itu adalah ngaji sebelum Ramadan. Dan nanti insyaallah bulan Ramadan, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita tetap ngaji di bulan Ramadan. Dan insyaallah lebih hikmat, maksudnya lebih hikmat ngantuknya. Cuma pun diamini ya Pak. Dan semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan mengajak panjenengan untuk ikut sekali lagi berjuang ya untuk membebaskan tanah di samping kita ini, di samping selatan ini. Dan semoga Allah memudahkan, semoga Allah meringankan, semoga Allah segera mewujudkan cita-cita kita bersama untuk membuat ladang amal perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Kita doakan untuk seluruh donatur, untuk seluruh jamaah, seluruh panitia, takmir masjid, untuk teman-teman narasi dakwah semuanya, pemirsa yang ada di rumah, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.